Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita setiap harinya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Dayal Falah selaku moderator. Di sini posisi saya sebagai moderator yang menemani teman-teman MSC ini dari Mr. Glow. Dalam podcast ini berbagai kisah inspiratif dari teman-teman MSC agar para pemirsa yang menonton video ini lebih dekat dalam kehidupan organisasi pelajar maupun organisasi intrasekolah, bagaimana mereka berkontribusi di dalam sekolahnya, dari sisi personal maupun dari sisi anggotanya. Baik, ini ada adik-adik yang imut-imut, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dari Mr. Glow. Di sini sebelum memasuki segmen pertama, ya alangkah baiknya perkenalan dulu ya. Ini dibuat santai aja ya. Ya, untuk ketua MSC kita yaitu Mbak siapa? Mbak Almira Nadifa Wicaksana. Mbak Almira Nadifa Wicaksana dari kelas 5. Dari kelas 5, beliau dari kelas 5. Yang sekretarisnya, sekretarisnya apa? Wakil ketuanya dulu nih. Wakil ketuanya dulu aja, yang ganteng ini. Namanya siapa, Mas? Kenalkan, nama saya Muhammad Azam. Saya dipanggil Azam. Oh, Mas Azam. Dari kelas 5 juga. Yang terakhir, sekretarisnya ini dari kelas berapa? Dari kelas 5 juga. Dari kelas 5 juga. Nama saya Anissa Sakina Wahyana. Tapi biasanya dipanggil Ica. Oh, Mbak Ica, Mbak Nadifa sebagai ketua, Mbak Ica sebagai sekretaris, dan Mas Azam ini sebagai wakil ketua ya. Memasuki segmen pertama ini ada sedikit pertanyaan. Ini jangan dibuat tegang, dibuat santai aja ya. Dibuat santai kayak berbincang-bincang. Yang pertama, posisi kamu di MSC ini ya. Yang pertama tadi ketua ya, ketuanya Mbak Nadifa ini sebagai ketua MSC. Terus yang wakilnya Mbak Mas Azam. Terus yang sekretarisnya saya Mbak Ica. Nah, nomor 2 ini pertanyaan nomor 2. Kenapa kalian tertarik untuk bergabung di MSC? Nah, ini dari ketuanya dulu ini. Ya. Sebenarnya pengen nyari pengalaman baru. Nah, apakah sedikit pengalaman kamu ya? Masih sedikit ya? Enggak sih. Kebiasa. Dia kan selalu jadi ketua. Oh, jadi ketua. Oh, ketua kelas juga. Oh, jadi ketua kelas juga di kelas. Oh, jadi mulai mencari pengalaman baru ya. Yang kedua, Mas Azam sebagai wakil dari ketua. Kenapa Pak di MSC itu tertarik? Karena saya ingin menjadi orang lebih disiplin. Oh, mungkin menjadi orang yang disiplin ini Mas Azam ini, dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya besar ya. Di rumah sebagai tanggung jawabnya juga besar ya. Tanggung jawabnya di rumah itu anak-anak itu belajar. Jadi di rumah itu dituntut untuk selalu belajar gitu. Nah, yang ketiga ini ada Mbak Ica. Ya, untuk melatih beberapa kemampuan kan berorganisasi gitu. Berorganisasi ya. Untuk melatih kemampuan, apalagi kemampuan organisasi itu di dalam organisasi itu banyak sekali yang bisa dikembangkan. Berbeda dengan siswa yang lain yang tidak ikut organisasi ya. Ya, ini untuk tontonan ini bisa menarik siswa yang lain untuk bisa ikut berorganisasi juga. Tujuan yang pertama itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga di segmen ini, kalau disuruh menggambarkan diri kamu dalam 3 kata, apa saja ya? Dalam 3 kata aja. Misal kayak Ustadz moderator ini, humoris, suka membaca, terus suka bercerita. 3 kan? Humoris, suka membaca,
suka bercerita. 2 apa 3? Itu 3 kata kan, 1 kan menulis, terus 2-nya apa tadi? Suka menulis, suka membaca. Ya itulah. Membaca. Oke, ya. Apa? Dari ketuanya dulu ini. Aku ramah, tegas, pintar. Oh, pintar. Mas dari Mas Azam. Saya kayaknya suka Olahraga. Apa lagi? Di dulu olahraga, ufannya di olahraga itu. Sering sepak bola ya. Ya. Oh, Mbak Ica, itu Mbak Ica. Mbak Ica apa? Apa ya? Mungkin periang. Periang. Oh, kamu itu suka menghibur teman-temanmu juga. Oh, siap. Oh, untuk segmen 1 cukup perkenalannya cukup dulu. Nanti kita sambung segmen 2 yaitu ngobrolin tentang MSC. Apa sih MSC itu lah? Bla bla bla. Nanti kita akan berbincang-bincang. Oke, nomor 1 ini ada pertanyaan dari saya, mau selaku moderator. Ini apa sih MSC itu? Nah, apa sih kayak ada orang dengar MSC itu apa sih ini? Bisa dijelaskan yang belum tahu? Bisa dijelasin buat yang belum tahu apa sih MSC itu kepada pemirsa yang akan menonton video ini? Nah, MSC. MSc itu kepanjangannya kan Mr. Student Council. Ya, Mr. Gus Student Council. Nah, untuk tugasnya saya akan membagi. Oh, Azam, mau jelaskan tugasnya? Bantu gitu loh, kayak orasi kemarin. Nah, apa, Mas Azam? Untuk Mas Azam, tugas MSC itu apa? Membantu program-program Mr. Gus. Oh, gitu. MSC itu membantu program-program Mr. Ko. Kepanjangan MSC itu tadi Madrasah Student Council atau disebut OSIS ya. Kalau di SMP SMA itu disebut OSIS. Oh, oke. Jadi saya itu tahu apa sih MSC ya. Nomor 2, apa tugas utama kamu di MSC ini dari ketuanya dulu nih. Tugas kamu di MSC apa, Mbak? Tugas aku pastinya jadi leader. Terus mungkin bagi-bagi tugas seperti ini. Oh ya. Untuk ketua itu ya seperti ketua-ketua yang lain, tugasnya mengatur jalannya kegiatan. Ya, suka membantu, suka memimpin. Ya, intinya gitu ya. Ketua itu pemimpin bagi anggotanya, merangkul anggotanya. Oke. Dari wakilnya ini, tugasnya apa ini, Mas Azam? Tugas saya hanya membantu program-program seksi-seksi yang lainnya dan membantu ketua. Oh, membantu ketua. Sekretaris. Nah, sekretaris. Seperti yang lain, sekretaris itu apa? Apa ya? apa ini? Sekretaris itu apa? Tugasnya apa, Mbak Ica? Jelaskan kepada penonton pemirsa ini. Mencatat. Ya, mencatat. Mungkin laporan-laporan. Oh iya. Ya, semacam itu. Ya, sekretaris ya. Sekretaris itu yang terpenting itu mencatat setiap kegiatan, entah itu perkumpulan, ada kumpul-kumpul membahas kegiatan, itu tugas sekretaris untuk mencatat setiap kegiatan yang ada. Oke. Nomor 3 ini ada pertanyaan lagi, ngobrolin masih segmen ngobrolin tentang MSC. Nomor 3 ini, kegiatan MSC apa yang paling berkesan sejauh ini? Apa kegiatan MSC? Gontor untuk pelatihan sih. Oh, itu kantor apa enggak ya? Kantor. Unida, berarti universitasnya. Oh, di situ ya. Ada sekretaris itu Mas Azam. Kegiatan yang paling kamu berkesan apa? Sih pas buka bersama. Pas buka bersama. Oh, Yang alumni. alumni apa yang bersama warga itu? Alumni. Oh, yang ada di sana ada apa? Ada yang kayak video kemarin tuh kayak ada yang presentasi ya dari kelas 6 ya. Alumni Pemilihan ketua angkatan. Iya. Jadi nanti mereka yang berangkatan tuh kayak
Inisiatif buat inisiatif Ya, buat bikin acara-acara. Oh, jadi mereka itu berkontribusi juga bagi kita untuk selalu bisa membuat kegiatan gitu ya. Oke, seperti itu bisa membuat kita lebih semangat berorganisasi, lebih semangat membantu misterku istilahnya. Kalau untuk manfaatnya, ya kalian sendiri yang merasakan bisa di masyarakat itu bisa berguna, bisa membantu masyarakat juga. Nah, yang nomor 4 ini dari segmen ngobrolin MSC, gimana sih proses pemilihan anggota MSC ini? Ya, ada sebelum itu berapa sih seksi yang ada di MSC atau divisi lah? Divisi yang ada di MSC itu ada berapa? 3. 3. Apa aja? Ibadah, Entrepreneur sama public speaking. entrepreneur sama Public speaking. public speaking. Oke, ada 3 ya itu. Nah, gimana sih prosesnya memilih anggota-anggota seperti itu? Kemarin itu pakai laptop. Pakai? Jadi di PowerPoint. PowerPoint. Bentuknya. Kalau PowerPoint Nah, untuk alumni dulu, nih, untuk ketuanya dulu nih, gimana? Kalau menjelaskan ini, Jadi di tempatnya tuh ada 2 meja, ya, ada 7 kursi. ya. Karena calon anggota MSC-nya ada 7 juga. Terus ada komputer nanti disambungin ke TV gitu. Oh, kayak voting gitu ya? Oh, voting. Mas Azam, ini gimana? Memilih anggotanya itu gimana? Dari kaum laki-laki, ya. Laki-laki sama perempuannya juga sama. Oh, sama. Sama-sama pakai komputer. Pakai komputer. Nah, pemilihannya juga sama, votingnya. Oke. Yang terakhir, nah ini dari segmen ngobrolin MSC. Menurut kamu, menurut kalian, kenapa penting ada organisasi seperti MSC di sekolah? Nah, apa ini? Kita dari wakil ketuanya dulu, gantian. Kenapa sih kok penting ada MSC atau organisasi di sekolah itu sih? Kenapa? Yang karena untuk memudahkan kegiatan-kegiatan misterku. Oh, untuk memudahkan setiap kegiatan yang ada di sekolahan misterku. Oke. Yang Mbak Nadifa ketua sebagai ketuanya. Menurutku sih buat melatih jiwa kepemimpinan sama berorganisasi sejak dini sih. Oh ya. Itu juga penting itu, organisasi sejak dini itu juga penting. Selanjutnya Mbak Ica. Mungkin buat bantu sada ya, biar kalau ada acara itu nggak cuma sada sama Ustadz. Ya. Jadi kita bisa bantu sedikit. Oh ya. Oke, seperti itu untuk segmen ngobrolin MSC. Jadi MSC itu pada intinya sebuah organisasi di sekolahan sini, misterku sini, yang bertugas untuk mendampingi ustadz ustazah di setiap kegiatan yang ada di misterku. Intinya gitu ya. Nah, untuk segmen ketiga ini, nah ini cerita seru dan tantangan, judulnya cerita seru dan tantangan. Pemirsa, nomor 1, pernah nggak kalian ngalami konflik di MSC ini? Gimana cara menyelesaikannya? Kalau konflik sih kayaknya nggak pernah. Karena masih baru-baru awal-awal. Oh, berawal. Kenapa? Ada kalau akhir-akhir itu ada konflik gitu. Ada kan gini, kita dari kelas 4 itu yang laki-laki sama perempuan dipisah. Ya. Jadi kalau disatuin lagi tuh agak susah buat beradaptasi. Oh. Nah itu satu tuh sama satu tuh diminta bikin grup apa ya? Nah itu yang laki-laki itu mungkin agak iya. Oh. Dari kita akhirnya sempet bubar grupnya, Terus kita bikin lagi yang ya, baru. kita bikin lagi terus kita ngobrol lagi. Oh ya, tapi kalau ada pendapat gini ya, ini ngomongin tentang regulasinya. Kalau ada pendapat yang tidak cocok, nah itu misal Mas Azam tidak cocok sebagai wakil ketuanya yang melakukan pendapat, yang mengucapkan pendapat yang ketuanya, gimana cara untuk bisa sejalan, selinier, gimana? Kalau
atau menurut kalian? Diskusiin bersama dulu sih. Diskusi bersama ya. Oh gitu. Jadi musyawarah bersama-sama, satu lingkaran, kumpulin dulu. Nah, cara menyelesaikan itu gampang sih seperti itu. Kalau perbedaan pendapat itu pasti, tapi di voting terlebih dahulu mana pendapat yang terbanyak. Nah, cara menyelesaikan seperti itu. Oke. Yang nomor 2 ini, apa tantangan paling sulit yang kamu hadapi selama di MSC? Ya, untuk yang ketuanya dulu. Yang ketuanya dulu, nanti setelah nomor 3 Mbak Isa. Tantangan yang paling sulit tuh nggak sulit banget sih sebenarnya. Itu pas waktu habis pengumuman, pas waktu dilantik. Itu kan yang sebagian besar laki-laki punya Azam. Terus yang sebagian perempuan punya aku sama Ika. Terus yang laki-laki itu adik kelas apalagi udah kayak excited banget, Mas Azam menang. Terus ternyata pas di pengumuman aku yang menang, kemudian mereka kayak kadang kayak tidak digubris. Merasa kamu itu berat. Semuanya sudah excited, sudah berprasangka kepada Mas Azam. Mas Azam ini akan menang gitu. Tapi takdir menentukan kamu yang menang menjadi ketua MSC. Ya itu tantangan yang tersulit itu. Mungkin selesainya ya, nanti lama kelamaan akan netral kembali. Seperti itu, kayak pemilu itu loh. Pas awal-awal mereka berorasi, mereka melakukan kunjungan kampanye. Mereka kampanye itu membara-bara, tapi akhirnya pada sudah di voting sudah oke. Nomor 3, ada nggak momen lucu atau nggak terlupakan bareng tim MSC? Ya, momen lucu sih. Nomor 3, yang Ica aja. Ya kamu yang paling excited kan, paling humoris. Apa ya? Momen yang tidak terlupakan, yang kamu ingat. Iya sih, emang pas itu tuh. Dan kan kelompok-kelompokan, terus apa ya namanya? Game. Iya. Game fun ya. Iya. Jadi pas kelompok, jadi nanti diambil poin. Oh gitu. Ya. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan ini tetap di Unida Gontor ya. Ketika itu ada game fun, bisa melihat sambil healing kan. Kata orang sekarang itu healing. Oke, nomor 4 terakhir dari segmen ini. Gimana kamu bagi waktu antara akademik dan kegiatan organisasi? Untuk Mas Azam dulu ini sebagai laki-laki, membagi waktunya gimana ini antara akademik kamu harus belajar, harus di sisi ketika istirahat harus belajar, terus ada panggilan MSC ayo sini kumpul dulu. Nah, gimana kamu pendapatmu ketika itu untuk membagi waktu kamu antara akademik dan kegiatan organisasi? Kayaknya kalau untuk membagi itu ya ada waktu untuk belajar dan waktu untuk MSC, sehingga ada semuanya, jadi kan bisa. Jadi ada waktunya tersendiri, ada waktunya untuk belajar, nanti bisa kayak istilahnya nembel temennya. Kalau pas ada acara ke kelasnya masih jam pelajaran, terus dipanggil wakil ketuanya mana, nah itu bisa tanya temennya, gitu ya. Oke, intinya ada waktunya nanti. Terus ini sudah segmen 3 ini sudah cerita seru ini. Selanjutnya ke segmen 4 yaitu quick Q&A. Jadi cepat dan spontan. Dari mana ini dulu ya? Dari Mas Azam dulu ini. Nomor 1. Pilih kerja tim atau kerja individu? Kerja tim. Kenapa? Karena kerja tim lebih cepat selesai dan ya lebih gampang.
Oke, lebih gampang dan cepat selesai. Nomor 2, Mbak Nadifa sebagai ketua MSC ini, sosial media atau rapat fisik? Rapat fisik kayaknya. Rapat fisik kayaknya ya. Oh, secara emosional itu beda ya. Ada rapat fisik dan bisa rapat ngedep HP, nge-zoom, gimmick itu beda. Beda, justru beda. Nomor 3 untuk Mbak Ica, MSC itu sibuk tapi seru atau ribet tapi rewarding? Kayaknya menurutku sih itu ribet tapi rewarding. Oh, alasannya? Nggak tahu. Ya menurut saya itu aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, semua argumen di sini bebas sih ya. Ini ngobrol santai ya, berbincang seru. Oke, jadi ribet tapi rewarding. Ya agak ribet-ribet sedikit sih. Kalau kalian juga menjadi anggota misal bukber ya, kalian juga menjadi anggota bukber, kalian juga menjadi panitia bukber juga. Pastinya itu agak padat jadwalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi seru sih, seru nggak? Seru. Nomor 4 dari Mas Azam, kembali Mas Azam lagi. Siapa anggota MSC yang paling lucu, serius, disiplin? Ya Pak. Lucu, serius, dan disiplin. Ini boleh jadi satu-satu nggak? Dan satu aja. Ya nggak apa-apa. Boleh. Lucu menurutku, lucu Sendiri. yang lainnya berdiri. Ya. Seru. Serius, yang serius. Ya, Mas. Serius. Ini sebagai kalian. Oh, Mbak Nadifa, yang disiplin, orangnya itu disiplin sekali. Disiplin. Ya, kalau diajak main itu, nggak mau, saya mau belajar. Setiap detik, setiap jam saya mau belajar. Ada nggak itu? Tapi kayaknya nggak sama. Nggak ada kayaknya. Kalau main ya main. Kan kita nggak tahu kan, karakternya orang itu berbeda-beda. Nggak ada ya. Tapi yang disiplin itu ada. Oh, kamu yang ngopak-ngopak. Ayo kesini. Mungkin juga ketua ini lagi sih. Oh, ketua lagi. Ya. Memang cocok ya ketua kamu, Dewan Diva ya. Selain serius dan disiplin juga bisa merangkul anggotanya. Oke, yang terakhir ini segmen kelima yaitu pesan dan kesan atau nomor 1. Apa harapan kamu buat MSC ke depannya? Harapan aku MSC semoga kedepannya jadi lebih baik lagi, bisa bekerja sama lebih baik lagi, terus bisa bikin program-program yang banyak gitu. Oh ya. Bisa mendampingi ustadz ustazah untuk setiap programnya. Apalagi plusnya bisa membuat program sendiri, bisa dikembangin, bisa di masyarakat itu diterapkan, yang khususnya itu. Ya sebelum itu ini ada satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan tambahan. Ketika kalian sudah lulus, kalian apakah juga ikut MSC atau kalau di sekolah-sekolah lain ini organisasi internal sekolah atau OSIS? Ya, mulai Mas Azam ini, ketika kamu mondok atau kamu berada di sekolah yang lebih tinggi, kamu ingin jadi OSIS nggak? Insya Allah ya, mengembangkan pribadimu, mengembangkan sikap kognitif juga itu bisa. Untuk Mbak Nadifa ini sama akan ikut organisasi juga untuk melatih mental, melatih kedisiplinan juga ya. Untuk Mbak Ica ini yang katanya eksklusif. Kalau saya sih kurang tahu ya, mungkin iya atau mungkin tidak. Ya, Tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Oke, bisa diterima. Nomor 2, pesan buat teman-teman yang pengen ikut organisasi tapi masih ragu ini. Teman-teman ini yang nonton ini. Pesan-pesannya agar mereka itu tertarik ikut MSC. Apa? Dari mulai ketuanya dulu ini, Mbak Nadifa.
Pesannya apa ini? Jangan ragu karena berorganisasi itu asik gitu loh. Oh, berorganisasi itu asik dan menyenangkan ya. Oh, nanti Mas Azam sebagai wakilnya, gimana menurut kamu untuk mengajak adik-adik kita yang kelas 4, kelas 3 untuk semangat berorganisasi, untuk semangat ikut MSC itu gimana? Ya pokoknya Jangan jangan takut, jangan malu, karena seru pokoknya. seru di MSC itu seru. Terakhir Mbak Ica ini gimana? Jangan. Oh jangan gimana? Kamu itu sebagai narasumber Ya pokoknya percaya diri aja. percaya diri. Jalanin dulu aja. Oke, jalanin dulu, percaya diri dan jangan mudah patah semangat. Oke, kabar dari Ustadz itu patah semangat, jangan patah semangat. Nomor 3, terakhir ini jadi segmen terakhir. Satu kata untuk menggambarkan pengalaman kamu di MSC. Yo, semuanya bareng-bareng ini gimana ini? Kalau bareng-bareng semuanya, satu kata yang menggambarkan pengalaman kamu di MSC. Selama di MSC itu kamu kerasa gimana sih? Gitu? Kamu merasakan gimana sih di MSC itu? Nah, satu kata aja. Apa? Menurut saya asik. Asik. Oke, Mbak Diva. Juga asik, Mbak Ica. Juga asik. Asik atau seru? Asik atau seru. Jadi ini ya, ini untuk pemirsa yang menonton ini, nah, ini adik-adik teman kita, adik-adik teman-teman dari MSC ini atau Musterku Madrasah Konsil yang mendampingi Ustadz Ustazah di kegiatan, di setiap kegiatannya sudah laksanakan bincang-bincang pada siang hari ini. Oke, pesan-pesannya tadi sudah disampaikan. Pokoknya di MSC itu asik. Ya, asik ya. Asik. Oke. Untuk segmen terakhir ini kita tutupkan podcast terakhir ini. Kita enggak, masih ada podcast lagi. Untuk podcast kali ini kita sudahi dulu. Kita sambung podcast yang akan datang. Dan selamat mengembangkan tugas kepada teman-teman MSC agar lebih semangat lagi, lebih berkontribusi bagi Musterku. Oke. Untuk saya sebagai moderator, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.